Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Malam hari ini saya bersyukur kita boleh sama-sama merenungkan firman Tuhan ya. Sebelum kita beristirahat melalui program Bible and Bed ini, saya ajak setiap kita umat Tuhan untuk sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan, belajar mendalami firman Tuhan sehingga hidup kita tetap terus terarah, hidup kita tetap terus dimurnikan dan hidup kita tetap terus memegang apa yang menjadi janji Tuhan. Ingat, Alkitab jelas mencatat kita hidup bukan karena melihat, saudara. Kita hidup karena percaya. Bagaimana kita bisa percaya? Alkitab katakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran terhadap firman Kristus. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada malam hari ini, sebelum kita beristirahat, kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan buat sepanjang hari ini. Tuhan yang sudah tolong kami, Tuhan yang sudah sertai kami, sehingga kami boleh ada sampai dengan saat ini. Sebelum kami beristirahat, Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Karena kami percaya langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Allah tinggal tetap, dan apa yang keluar dari mulut-Mu pasti akan digenapi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap merenungkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita percaya setiap doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Amin. Sama-sama yuk bilang sama saya, doa saya pasti didengar Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, doa saya pasti dijawab Tuhan. Amin, saudara. Tetapi ternyata ada orang yang berseru-seru, yang Alkitab catat, ada orang yang berseru kepada Tuhan tapi doanya gak dijawab. Ya, hal ini tercatat dalam Mika 3 ayat yang keempat. Nah, kita akan lihat sama-sama, saudara, kenapa doanya, seruannya tidak dijawab. Mika 3 ayat 4 bilang begini. Mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada Tuhan. Jadi ada orang-orang yang berseru-seru kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak akan menjawab mereka. Perhatikan saudara, mereka sendiri akan berseru-seru kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak akan menjawab mereka. Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka, perhatikan, pada waktu itu, sebab jahat perbuatan mereka. Jadi ternyata ada orang-orang yang berseru-seru sama Tuhan tapi Tuhan gak jawab. Alkitab katakan Tuhan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu mereka berseru. Kenapa? Ternyata penyebabnya adalah perbuatan-perbuatannya jahat. Jadi ternyata ada orang-orang yang sekalipun kelakuannya jahat, dia gak sadar, namun gak tahu malu datang sama Tuhan gitu loh saudara. Iya kan? Iya kan? Dia gak tahu, terlepas dia gak tahu kalau dia buat jahat, tapi gak mungkin. Iya kan? Dia berseru sama Tuhan, pasti dia tahu dong perbedaan mana buat baik sama mana buat tidak baik atau berbuat jahat. Tapi kok dia berani-beraninya datang sama Tuhan, sedangkan kelakuannya berbuat jahat dengan sesama itu dia terus lakukan. Dan ternyata ada gitu saudara. Dan ternyata ada orang-orang yang kelakuannya jahat tapi dia masih berdoa. Kan sama kayak sia-sia aja gitu, dia berdoa, dia berseru-seru tapi Tuhan menyembunyikan mukanya, Tuhan menyembunyikan wajahnya. Dengan kata lain, gak dijawab doanya saudara. Itu sebabnya kenapa Yesus ajarkan hal yang sama gitu. Dalam Markus 11 ayat 25, Yesus bilang begini, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi baik engkau korban atau pelaku, tetap harus lakukan hal yang sama. Apa? Kalau korban, engkau harus mengampuni orang yang menyakitimu. Kalau engkau pelaku sebagai orang yang menyakiti sesamamu, engkau bertobat. Iya kan? Supaya apa? Supaya doamu didengar. Maka di sisi lain Yesus juga bilang, kalau engkau hendak memberikan persembahanmu kepada Allah dan engkau teringat akan hubunganmu dengan sesamamu yang tidak baik, tinggalkan dulu persembahan itu, pergi berdamai dulu dengan mereka. Setelah berdamai baru engkau memberikan korban persembahan itu. Jadi jangan sampai doa kita sia-sia gitu loh saudara ya. Jangan sampai kita
nggak tahu ternyata kita sedang nyusahin hidup orang, ternyata kita sedang fitnah orang lain, atau ternyata hati kita sedang bermasalah dengan sesama kita. Sehingga akhirnya doa kita nggak didengar, kita nggak dijawab. Mungkin sebagian kita bertanya gini, terus bagaimana Pak saya bisa tahu kalau ternyata sekarang saya lagi melakukan perbuatan yang jahat? Saudara, kalau kita punya Roh Kudus akan mengingatkan. Roh Kudus akan mengajarkan, oh perbuatanmu itu salah nak, oh perbuatanmu itu mengecewakan Tuhan, oh perbuatan itu menyakiti hati sesamamu. Roh Kudus akan mengingatkan, dan saya percaya kalau Roh Kudus mengingatkan, kita pasti sadar. Nggak mungkin nggak, kecuali hatimu udah keras gitu loh. Nah malam hari ini sebelum kita beristirahat, saudara dikasih dalam Tuhan, yuk kita ingat yuk. Jangan sampai kita berdoa, namun kayak langit tuh jadi tembaga. Kenapa? Karena kita masih berbuat jahat sama sesama kita. Saudara, ya Tuhan sendiri mengatakan dalam firman-Nya, saudara dikasih dalam Tuhan, Dia akan menyembunyikan wajah-Nya. Bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menjawab menolong kita. Bukan telinga Tuhan kurang peka untuk mendengar doa-doa kita, tapi karena kejahatan-kejahatan dan dosa-dosa kita lah. Akhirnya terjadi ada keterpisahan itu. Ya, hari ini saya ajak setiap kita umat Tuhan. Yuk, perhatikan kelakuan kita. Perhatikan sikap hati kita kepada sesama kita. Jangan sampai tanpa sadar, ngerinya yang ini nih, tanpa kita kesadari gitu ya, tanpa kita ketahui ternyata kita sedang melakukan sesuatu yang jahat, yang gak berkenan kepada Tuhan. Agar doa-doa kita tidak dijawab, saudara. Kalau enggak, doa-doa kita gak dijawab. Nah itu yang berbahaya gitu ya. Jadi yuk introspeksi diri, jadikan firman Tuhan malam hari ini sebagai bahan refleksi kita. Dan terus minta Roh Kudus tuntun kita, Roh Kudus arahkan kita. Sehingga apa yang kita lakukan terus memuliakan Tuhan, dan apa yang kita lakukan terus jadi berkat bagi sesama kita. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami datang kepadamu malam hari ini Tuhan, ampuni kami jika kami melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat terhadap sesama kami, atau sikap hati kami terhadap sesama kami yang Tuhan pandang sesuatu kejahatan. Biarlah Tuhan yang menyucikan, menguduskan kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga pada akhirnya kami semakin hari semakin hidup berkenan kepada Tuhan. Kami menyerahkan umat-Mu satu persatu dalam tangan Tuhan malam hari ini. Sebelum kami beristirahat Tuhan, kami mau merefleksikan firman-Mu dalam hidup kami. Jika Tuhan dapati ada sesuatu yang tidak berkenan dalam hati kami terhadap sesama kami, biar Tuhan yang bersihkan hati kami dengan darah anak domba Allah. Sehingga kami semakin hari semakin berikan kepekaan, tuntunan, agar semakin hari kami semakin hidup memuliakan nama Tuhan. Satu persatu memberserahkan umat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Mereka yang mendengarkan firman-Mu malam hari ini sebelum beristirahat, biar kiranya Roh Kudus terus yang mengajarkan sesuatu, nilai-nilai kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan kami. Kami akan beristirahat Tuhan, kami percaya kami akan berbaring, dan kami akan tertidur dengan nyenyak sebab Tuhan pelihara kami. Membangun besok pagi dengan kekuatan baru yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat beristirahat saudara, selamat malam dan Tuhan memberkati.